Ini kalau lampunya dimatikan bisa lebih jelas rapat gelap. Ya baik. Jadi maksud dan tujuan dilaksanakannya presentasi ini adalah untuk memberikan masukan kepada para pengurus masjid agar lebih mengenal lebih dalam tentang pengertian metode hilal dan metode hisab, termasuk semua parameter yang ada di dalamnya. Dan juga yang kedua sebagai edukasi bagi para pecinta ilmu falakiyah. Dan juga nanti ya biasanya kami rukyat ya, tempatnya yang sudah ditunjuk dan sudah merupakan keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, itu di Pulau Seribu, Pulau Karya. Ini adalah untuk mendukung kegiatan sidang isbat. Dan mudah-mudahan tujuan daripada penyampaian ini kita akan lebih jelas kok sekarang ini kok ada perbedaan ya. Ini bagaimana teorinya? Ini nanti kami akan sampaikan. Baik, bahwa ilmu falakiyah ini landasan utamanya adalah ya Allah sendiri yang menciptakan. Tadi Imam sudah menyampaikan di rakaat yang pertama, surat 85 ayat 1, Allah sendiri telah bersumpah dengan ciptaannya sendiri. Ya, wassama'i dzatil buruj. Tadi Pak Imam sudah menyampaikan. Dan gelar ya menata langit yang sedemikian banyak bintang-bintang dan galaksi itu untuk perhitungan hari atau perhitungan bulan atau waktu itu Allah menentukan hanya 2 saja. Jadi bukan Mars, ya bukan Pluto dan sebagainya, tapi rembulan dan matahari yang dijadikan patokan untuk perhitungan waktu. Nah ini sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 5, ya waladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati li qaumi ya'lamun. Dialah yang menciptakan matahari bersinar. Jadi sinar matahari ini yang dijadikan perhatian kita, dan bulan bercahaya. Yang kedua adalah cahaya bulan. Dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau posisi bagi perjalanan bulan itu. Jadi Allah menggerakkan keduanya ini adalah untuk kepentingan kita. Kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan penghitungan. Nah, ini supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah, inilah maksudnya Allah memutar rembulan, memutar matahari, dan sinar matahari itu yang menjadi perhatian kita. Nah, Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Jadi Allah ini tidak main-main. Jadi menciptakan seperti ini dengan benar. Ada hikmahnya. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, inilah landasan utama bahwa untuk penghitungan waktu ya bulan Hijriah dan sebagainya ini adalah tergantung daripada posisi daripada rembulan dan matahari. Nah, berikutnya landasan hilal di dalam surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahilah qul ya mawaqitu lin-nasi wal hajj
mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit, ya bulan sabit atau hilal. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Nah ini, jadi bulan sabit ini adalah merupakan hal yang perlu kita perhatikan untuk menentukan tanda-tanda waktu dan termasuk juga ibadah haji. Nah berikutnya landasan hadisnya dari Rasulullah SAW sendiri, yaitu sumu li ru'yatihi wal afbiru li ru'yatihi. Jadi berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridul fitrilah ketika melihat hilal pula. Ya, jadi ini dalilnya adalah kita melihat. Jadi perintah Allah dan Rasulnya untuk senantiasa melihat hilal, melihat matahari yang berada di ufuk barat. Nah, kami sampaikan metode hilal sekarang, karena judulnya memang ini. Nah, hilal itu ada tanda-tandanya. Bulan sabit tipis yang dapat dilihat pertama kali setelah terjadinya ijtima bulan baru. Nah, jadi ini bulan sabit yang tipis, jangan sampai salah bahwa ada yang mirip-mirip di langit sebelah barat ini. Bisa juga Saturnus, bisa juga Merkurius, bisa juga Venus. Ini juga besarnya juga sama. Jangan sampai salah lihat. Nah, jadi bulan sabit tipis yang pertama kali kita lihat, nah itulah yang disebutnya hilal. Terus kemudian yang kedua, terjadinya adalah pada saat matahari terbenam. Matahari terbenam. Jadi nggak bisa siang hari kita melihat sabit tipis. Siang hari itu tidak berlaku. Bisa juga sabit tipis tanggal 27 Hijriah misalnya. Itu di sebelah angkasa ini itu bisa terjadi. Jadi itu hampir hampir bulan mati itu ya. Itu juga mirip bulan sabit. Bukan itu. Jadi yang jelas kejadiannya adalah pada saat matahari terbenam. Posisinya ada di cakrawala langit barat. Ya, di dunia ini nggak ada matahari terbenam di sebelah timur, nggak ada. Ya, jadi semuanya di langit barat. Terus kemudian yang keempat adalah pengamatannya atau observasinya itu pada hari ke-29. Nah ini pasti nggak bisa tanggal 28, tidak tanggal 30, tetapi harus tanggal 29. Ini mengapa demikian? Ya karena umur daripada rembulan kita itu 29 hari ya koma sekian. Nah ini. Nah, sesuai dengan sabda Rasulullah tadi, kalau di tanggal 29 itu ya 29 itu hilalnya sudah nampak, maka pada sore hari itu sudah tanggal 1 bulan Hijriah. Tetapi kalau tidak nampak, itu dibulatkan, diistiqmalkan menjadi 30 hari. Nah, ini adalah yang keempat. Kemudian yang kelima, ukuran semi diameter. Ini agak teknis sedikit nih. Bulan yang tampak dari bumi pada waktu kita lihat itu ada ukurannya. Yang terdekat itu 16 menit 45 detik. Itu yang paling dekat. Itu jaraknya sekitar 356.000 kilometer. Jadi bandingannya kita kalau melihat gajah itu kalau kita dekat kan gede. Begitu agak menjauh itu gajah itu menjadi kecil.
Nah, tarikan antara jauh dan dekat ini ada ukurannya. Jadi penglihatan kita ini, rembulan yang paling dekat itu diukur dengan 16 menit 45 detik, dan yang terjauh itu 14 menit 44 detik. Ini ukurannya. Jadi kalau ada ada yang lebih besar daripada ini, itu tidak berlaku, itu salah lihat berarti. Nah, ini pada umumnya kalau rembulan itu 16 menit 45 detik itu paling besar. Daya tarik dengan bumi ini sangat luar biasa. Itu 2,5 kali lipat gravitasi daripada matahari dan bumi. Nah, biasanya di pesisir itu terjadi rock, pasang rock. Nah, ini biasanya ini kami tampilkan di dalam meneliti ini. Jadi kalau sudah 16 menit 45 detik, ya, di wilayah pesisir di mana saja itu akan terjadi banjir rob. Kita bisa perkirakan, ya, kita bisa menghitung. Kalau udah 14 itu jauh, itu daya tariknya udah kurang banyak. Kemudian ukuran semi diameter dari matahari yang tampak dari bumi, itu yang terdekat itu di bulan Januari, itu udah rutin. Nah, jadi yang paling dekat 16 menit 16 detik. Ini kurang lebih 147 juta kilometer jaraknya. Ya, saking jauhnya. Nah, jadi ini hampir sama besarnya dengan hilal atau rembulan. Nah, jadi jangan sampai salah lihat. Kalau ada matahari yang besarnya sekian, terus kemudian ada gambaran misalnya, ya, atau di internet dan sebagainya, hilalnya lebih besar daripada matahari, itu salah lihat. Setidaknya piringan matahari dengan piringan rembulan itu hampir sama, sekitar antara tadi 16 menit sampai 14 menit. Nah, kalau matahari yang terdekat itu 16 menit sekian, yang terjauh itu 14 sebetulnya nih. Saya salah tulis. Jadi 14, jadi hampir sama dengan besaran daripada rembulan. Ini di tanggal 9 Juli itu matahari adalah yang terjauh. Yang terdekat itu di 1 Januari 140 juta, dan di bulan Juli 152 juta kilometer. Nah, inilah siklus rutin. Ya, Allah sudah begitu tertibnya, tidak salah, tidak akan belok kemana-mana. Jadi sudah sedemikian presisi, teliti, sehingga manusia mampu menghitung gerakan daripada matahari dan rembulan. Bahkan di zaman Rasulullah ini gerhana matahari sampai kapan atau besarnya bagaimana, itu bisa dihitung. Ya, karena ini Allah ini sudah menciptakan manzilah, ya, menggerakkan manzilah tadi begitu tertibnya. Ya, tidak akan cepat atau lambat, terbukti. Kemudian metode hilal berikutnya adalah bulan sabit itu berbentuk lengkung dengan posisi menghadap ini lengkung. Nah, lengkungan ini lurus ke matahari. Pada tahun 90 itu di PLN Ancol, ya, dulu mungkin masih belum begitu canggih, itu
hilal itu lengkungnya ini menghadap ke atas. Kemudian dilaporkan, saya melihat hilal. Ternyata itu salah, ya, karena ini lengkungan ini harus menghadap ke matahari. Karena ini cahaya ini itu diperoleh dari matahari, ya, sehingga yang benar kalau nanti ada yang melihat meru'yat hilal itu modelnya seperti ini. Nah, kemudian hilal yang bisa dilihat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tadi, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena melihat hilal. Hilal yang bisa dilihat oleh para ahli falak, dan ini juga sudah dirumuskan menteri-menteri agama di negara satu bujur dengan kita, ada 4 negara, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, memberikan rumusan, ya, yaitu pada tanggal kemarin 11 sampai 14 November 2019, tingginya adalah 3 derajat. Ini hilal, tingginya 3 derajat, kemudian membentuk sudut elongasi, ini sudut yang terbentuk oleh rembulan dengan matahari itu 6,4 derajat atau 6 derajat 24 menit. Ini adalah batasan minimal yang bisa dilihat oleh manusia. Di bawah ini itu tidak bisa dilihat karena dia kalah dengan sinar syafaq, artinya sinar yang jingga. Jadi cahaya matahari yang sangat terang benderang itu memancarkan warna jingga, sehingga hilal ini kalah oleh cahaya itu sehingga tidak bisa dilihat. Nah, sehingga rumus yang bisa dilihat itu adalah 3 derajat dan 6,4 derajat. Ini rumusnya. Nah, ini adalah persetujuan Menteri Agama. Jadi kalau ini dari Indonesia, ini sudah sepakat semuanya. Ini aslinya ada 4 ini. Brunei juga tanda tangan, Malaysia tanda tangan, dan Singapura juga tanda tangan. Itu memberikan rumusan itu tadi 3 derajat dan 6,4 derajat. Nah, selanjutnya ini ukuran batas minimal hilal yang dapat dilihat. Ini saya gambarkan demikian. Jadi ini tingginya 3 derajat, dan ini kalau ini matahari, ya, ditarik ke rembulan itu 6,4. Nah, seandainya hilal ini semakin tinggi, itu semakin nampak, atau hilal ini geser ke sini, ini sudut ini semakin lebar sehingga bisa melebihi standar ini 6,4, ini bisa 7 atau 8 derajat. Jadi kalau ini bergeser ke sini, itu bisa sudutnya semakin lebar dan tingginya ini bisa melebihi, itu semakin jelas. Jadi kurang daripada ini, nah misalnya ini yang syafaq. Syafaq itu sinar yang sangat tajam sehingga bisa mengalahkan daripada cahaya hilal. Nah, itulah tadi adalah kriteria daripada metode hilal atau metode ru'yah. Kemudian yang kedua, metode hisab. Yang dimaksud metode hisab itu ya tanpa ru'yah, dengan mengandalkan perhitungan matematika. Nah, contohnya seperti ini.
Jadi ini misalnya yang dianut oleh wujudul hilal oleh Muhammadiyah, kalau tadi NU ya, dikatakanlah NU atau pemerintah. Nah, metode hisab ini adalah perhitungan secara matematis dan sangat teliti atau presisi tentang posisi bulan atau hilal terhadap ufuk ini, kaki langit. Nah, tadi kan di sini, nah ini saya turunkan. Jadi hilal ini semakin dekat, atau mungkin di sini. Nah, di sini. Dan ini sulit untuk dilihat. Nah, bila ijtima terjadi sebelum gurub atau sebelum matahari terbenam, ini syaratnya. Syarat yang pertama, metode hisab itu kalau ijtima atau conjunction, ya, itu garis lurus antara BBM itu bumi, bulan, matahari, ya, itu garis lurus, itu terjadi sebelum matahari terbenam. Itu yang pertama. Kriteria yang kedua, pada saat matahari terbenam atau gurub, posisi bulan itu berada di atas ufuk, sekecil apapun, tidak harus 3 derajat, 1 derajat pun juga oke. Itu Muhammadiyah gitu ya. Tidak harus sudut elongasi terbentuk 6,4 derajat, tidak harus gitu. Jadi tidak melihat itu semua. Jadi kriteria yang 2 tadi, 3 derajat dan 6,4, itu tidak melihat. Yang penting posisi bulan itu di atas ufuk dan terbenamnya itu belakangan. Jadi duluan matahari, baru rembulan, baru terbenam. Ini pun markas hisabnya di Yogyakarta, ya, karena Kiai Ahmad Dahlan itu kan posisinya di Yogyakarta. Nah, kalau NU dan sebagainya itu seluruh Indonesia, wilayatul hukmi. Jadi seandainya ada salah satu yang nampak dan memenuhi kriteria 3 derajat dan 6,4, di mana saja, di Aceh atau di Pulau Seribu, ya, di mana-mana, ya, seandainya ada laporan dari 101 titik, ya, maka itu sudah berlaku. Kalau lebih 3 derajat maka hari itu masuk tanggal 1. Akan tetapi bagi yang menggunakan metode hisab ini tanpa diruqyah, jadi hanya mengandalkan hitungan secara matematis. Walaupun ini 1 derajat tingginya, itu sore hari itu sudah tanggal 1 bulan Hijriah. Tapi bagi NU loh, jadi harus dibulatkan. Saat ini kondisinya seperti ini. Ini saya tingginya 1 derajat gitu ya. 1 derajat bagi Muhammadiyah sudah masuk. Tapi karena ini kurang daripada 3 derajat, nah ini diistiqmalkan. Jadi bulan yang bersangkutan dikenakan menjadi 30 hari. Nah, itu bedanya. Beda yang paling utama di situ. Jadi tanpa ruqyah pun itu sudah jadi, dan tidak perlu kelihatan, ya, tidak perlu kelihatan. Jadi cukup mengandalkan perhitungan matematis. Oh, tingginya sekian, karena ini perhitungan ini sangat teliti sekali. Sama, jadi sebenarnya NU dan SBY itu sama, hitungannya itu sama. Ya, hanya yang satu harus nampak, yang satu tidak harus nampak. Nah, barangkali itu ini udah suruk ya. Iya, disuruk ya. Tapi suruk itu tidak harus langsung sholat ini. Enggak, artinya itu suruk itu posisi rembulan itu masih di bawah ufuk. Jadi tunggu naik.
paling tidak 5 menit atau 7 menit. Tunggu dulu, tidak boleh langsung sholat. Ya, karena kita diharamkan untuk sholat ketika matahari itu sedang naik di ufuk. Nah, ya, misalnya nih saat ini suruk itu seperti ini. Nah, jadi sinarnya semburatnya itu ini dianggap sudah terbit, tapi piringannya masih di bawah. Nah, ketika ini naik, ya matahari naik sini, kemudian numpang di atas ufuk, nah itu baru silakan sholat. Nah, ini sebagai aja pengetahuan saja. Bahwa ini tunggu 5 menit. Kalau sehari-hari melakukan sholat suruh. Ya baik. Kira-kira jelas ya Bapak Ibu, metode hisab dan metode hilal atau ru'yah. Nah, sekarang saya akan sampaikan ijtima. Ijtima itu apa sih? Nah, ijtima itu adalah BBM membentuk garis lurus. Ini bulan, matahari. BBM itu membentuk garis lurus. Ini namanya bulan mati. Karena garis lurus, sehingga sinar matahari di dalam surat Yunus tadi ini enggak ada. Ini tidak ada cahaya apapun. Jadi gelap, mati. Sehingga tidak bisa kelihatan. Mari kita putar fenomena ini. Ya, ini semuanya sebenarnya bergerak, tapi ini kita hentikan. Matahari kita hentikan, bumi juga kita hentikan. Kita pengen tahu rembulan ini, nah, mengelilingi bumi itu seperti apa. Nah, ternyata rembulan di posisi di sini sampai kembali lagi di sini itu memerlukan waktu 27,32161 hari atau 27 hari 7 jam 43 menit 11,51 detik. Ini sakar menjumi. Nah, oleh karena bumi kita ini juga bergerak, maka kita akan gerakkan. Ya, kita akan gerakkan. Ya, kita akan gerakkan. Nah, seperti ini, sehingga belum membentuk garis lurus. Nah, jadi ini belum ijtima. Nah, ini perlu ada tambahan lagi. Nah, tambahan lagi seperti ini. Nah, baru komplit. Nah, sehingga dengan demikian, maka ketika rembulan mengorbit atau mengelilingi bumi itu perlu waktu 29 hari 12 jam 44 menit 2,9 detik. Jadi begitu teliti, ya, presisi. Nah, oleh karena itu kita di dalam mengobservasi rembulan atau hilal itu harus tanggal 29. Harus tanggal 29 bulan Hijriah. Tidak ada yang 28 hari. Jadi di mana-mana termasuk sidang isbat itu harus tanggal 29. Nah, pada tanggal sore hari tanggal 29 itu kelihatan atau tidak? Kalau kelihatan, hari itu tanggal 1. Kalau tidak kelihatan, dibulatkan atau diestimalkan menjadi 30 hari. Ini semua tidak hanya Ramadan saja, ya. Walaupun hadisnya sumuli rojatihi untuk puasa, tapi ini juga berlaku untuk bulan-bulan yang lain. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian pengertian daripada
ijtima yang menjadi pusat pemikiran kita, menjadikan rumusan pergantian bulan, ya, bulan apa namanya? Bulan itu dari kata rembulan sebetulnya. Jadi ada man, ada mun. Nah, jadi ini pergantian bulan Hijriah. Nah, jelas ya Bapak Ibu? Ya, tadi metode hilal sudah tahu, metode hisab sudah tahu, kemudian pengertian daripada ijtima ya seperti ini. Nah, karena rutinitas seperti ini, sehingga kita bisa membuat ijtima ribuan tahun. Nah, kami sudah menyusun ijtima sampai tahun 2077. Sudah kami bukukan. Sehingga kita bisa memperkirakan, oh nanti bulan Sya'ban akan terjadi dua kali, yang satu duluan, yang satu belakangan. Nah, Ramadan juga begitu, ya, yang satu menggunakan ru'yat, yang satu menggunakan hisab, atau ru'yatul hilal, yang satu wujudul hilal. Nah, ya, sudah jelas ya Bapak Ibu? Ya, kita lanjut nih. Sebetulnya ini ilmu hisab dan hilal ini sudah selesai, tapi ini kami nambah kenyataannya bagaimana, faktanya ini. Fakta nanti Ramadan, ya, fakta Ramadan itu bagaimana penghitungan astronominya, apakah nyangkut tadi metode hilal bagaimana, metode hisabnya bagaimana. Nah, ini ekstra nih ya. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Agama bahwa DKI Jakarta ini pusat observasi bulan berada di Pulau Karya, di Pulau Karya. Jadi kami dari Marina itu pergi ke sini, ke Pulau Karya, tapi nginepnya di Pulau Pramuka. Nah, kami nginep di sini, ya. Terus kemudian kita naik ke perahu menuju kemari. Biasanya kita charter, tapi besok kami nggak bisa karena kaki saya ada ujiannya. Kami hanya menyiapkan datanya saja. Karena toh yang meru'yat itu anak muda. Secara hukum umur 21 sampai 35. Jadi itu yang meru'yat. Kalau kami hanya tempatnya saja. Posisinya bulan ada di sini. Kalau kami menunjukkannya itu sama menggambarkan. Termasuk ini juga saya kirim nanti ke Pulau Karya dan tim itu. Jadi kami hanya memantau dari jauh saja. Nah, jadi ini adalah posisi BUP. Nah, kita coba memprediksi satu Ramadan. Kayak apa sih perhitungannya? Nah, satu Ramadan ya sesuai dengan penelitian perhitungan ini di Pulau Karya itu, ini terbenamnya pukul 18:40 menit. Tidak beda jauh paling dengan DKI Jakarta, itu kira-kira selisihnya cuma 1 menit ya. Dan kadang-kadang sama, hanya beda detik. Nah, bulan terbenam pada pukul 18:40, matahari 18:04. Ijtima itu di tengah hari, jam 00 lebih 23 menit. Umurnya 17 jam. Tingginya 8 derajat. Nah ini, kalau tadi kan rumusnya yang bisa kelihatan itu 3 derajat. Tapi besok ini pada tanggal 29 Sya'ban itu tingginya 8 derajat. Nah, azimut itu adalah posisi di ufuk itu 273. Sudut elongasi itu yang penting.
itu 10 derajat. Tadi yang bisa kelihatan minimal itu 6,4 derajat. Jadi ini sudah di atas rumus. Kemudian tepat hilal 15 detik. Pencerlangan 0,78. Nah, ini semi diameter 16 menit 13 detik. Ini tidak berpotensi banjir rob, enggak. Ya. Kalau sudah 16 lewat 45 atau 39 itu pasti banjir rob. Ya. Di pesisir. Ini biasanya saya umumkan itu. Biasanya ya kami dari DMI DKI Jakarta itu selalu memberikan pengumuman kepada masjid-masjid di wilayah pesisir ya bahwa semi diameter rembulan itu ukurannya adalah 16 menit 39 detik akan terjadi banjir rob. Ini. Jadi itu supaya mereka ada persiapan ya untuk persiapan ngangkut-ngangkut ya barang-barang mereka atau masjid juga karpetnya dan sebagainya itu supaya terhindar dari air asin. Nah, ini adalah hitungan secara matematis ya. Nah, seperti ini gambarannya. Ini ijtima. Tadi pukul 00:23 itu matahari ada di sini. Ini rembulan ada di sini. Garis lurus. Nah, ini ijtima awal Ramadan ya. Itu tanggal 29 Syaban jatuh pada hari Rabu 22 Maret. Ini adalah penelitiannya. Nah, ini tingginya 8 derajat 41 menit tadi. Ini 29 Syaban ya atau 22 Maret. Nah, ini karena ini gambaran di laut nih. Gambaran di laut. Nah, ini matahari terbenam. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, inilah tinggi hilal tadi 8 derajat. Jadi ini adalah skalanya, skala ketinggian. Ini 8 derajat. Dan di sini kira-kira. Terus azimut itu ini. Azimut ini adalah ukuran ufuk. Nih, tadi kan ada 273. Ini UFO. Jadi UFO itu ada ukurannya, Pak. Ada ukurannya. Karena keliling bumi itu ada 40.075 km. Dibagi 360 derajat itu hasilnya 111 km. Jadi 1 derajat dari sini ke sini itu 111 km. Ini 273 sampai 274 ini. Terus kemudian posisinya di sini tinggal narik ini ya sini. Terus kemudian sudut elongasi. Nah, ini matahari terbenam itu di sini. Kemudian kita tarik sini. Itulah yang namanya sudut elongasi. Ini 10 derajat. Nah, karena ini 10 derajat dan 8 derajat antara Muhammadiyah dengan NU ya, ini sudah sama. Kalau tadi kan kriterianya kan minimal 3 derajat dan 6 derajat ya sudut elongasi. Jadi ini sudah melebihi rumusan daripada Mabim atau Menteri Agama tadi. Nah, sehingga nanti 1 Ramadan akan jatuh pada tanggal 23 Maret.
Jadi bisa puasa bareng. Ya, jadi puasa bareng. Ya, mulainya ya hari Kamis. Hari Kamis 23 Maret. Jadi sore hari itu waktu maghrib itu sudah tanggal 1. Nah, oleh karena itu pada tanggal 22 Maret Mbak Taisa sudah dipersiapkan tarawih. Nah, kalau semuanya pengurus masjid sudah mengetahui seperti ini, kita sudah mulai menyusun jadwal penceramah tarawih hari Rabu tanggal 22 Maret. Udah nggak akan ragu-ragu, kalau sudah tahu ilmunya ini nggak akan ragu-ragu. Walaupun kita masih menunggu Menteri Agama ya. Nah, jadi ini menangnya kalau kita sudah tahu hitung-hitungannya gitu ya. Kalau sudah tahu hitung-hitungannya sudah, itu insya Allah ya. Karena ini matematika masalahnya. Matematika itu 2 kali 5 pasti 10. Bukan insya Allah 10, bukan. 2 kali 5 pasti 10. Ini juga demikian. Nah, jadi kita bisa menghapus keraguan ya. Nanti awal 1 Ramadan ini kita pilih yang mana ya? Apa ada duluan atau belakangan ya? Nah, kalau sudah tahu hitung-hitungannya begini, udah langsung saja bikin jadwal. Insya Allah ya. Nah, jadi kita sudah bisa yakin bahwa tarawihnya nanti hari Rabu tanggal 22 Maret. Nah, bagi yang punya anggota Muhammadiyah, bagi yang anggota NU, ya silahkan itu bisa mengikuti organisasi masing-masing. Ya, tapi tidak banyak sebetulnya. Jadi walaupun itu jutaan ya, itu nggak banyak dengan penduduk di Indonesia yang penduduknya 230 juta. Nah, kalau Menteri Agama tidak memimpin isbat, Menteri Agama tidak memberikan pengumuman, yang non Muhammadiyah sama non NU itu bingung. Saya ngikutin yang mana? Iya. Nah, sehingga Menteri Agama sebagai seorang Menteri Republik Indonesia memberikan payung hukum, ya payung hukum agar supaya yang warga yang tidak punya organisasi di masyarakat itu sudah tenang. Jadi maksud daripada Menteri Agama mengumpulkan para ahli hisab dan memimpin sidang isbat itu maksudnya demikian. Jadi insya Allah nanti ya kita akan bareng. Oke, kita lanjut ya. Ini lamanya hilal 35 menit. Jadi kalau waktu matahari terbenam dan tidak kelihatan, kita masih punya waktu selama 35 menit untuk mengamati hilal. Nah, ini adalah posisi daripada hilal selama 35 menit. Nanti ini peruqyah ini urusannya. Nah, ini kecerlangan. Ya, semi diameter 16 menit. Kecerlangan itu artinya kalau dia rembulannya itu purnama itu 100%. Itu pada tanggal 14. Kalau selama 7 hari itu 50% yang kena sinar. Nah, kemudian 3 hari itu kan biasanya kan sedikit gitu ya, sedikit 3 hari itu sekian persen. Nah, ini nanti pada saat terbenam itu 0,78%. Jadi lainnya gelap, ini yang terkena sinar itu 0,78%. Itu hitungannya sampai segitu telitinya. Terus tebal. Nah, tebalnya itu 15 detik hilal ini.
Jadi insya Allah akan bisa dilihat. Ya, karena tebal hilal itu menurut pengamatan itu minimal paling tidak ada 4 detik yang bisa dilihat. Nah, ini adalah besaran daripada bulan dan matahari. Ini penting ini. Jangan sampai nanti salah lihat matahari segini, tapi ternyata hilalnya besarnya segini gitu ya. Itu adalah salah lihat. Setidaknya sama besarnya. Nah, ini seluruh dunia nanti akan bisa kelihatan ya. Jadi yang hijau ini mudah sekali dilihat ya. Seperti Amerika ya, kemudian Afrika itu mudah sekali dilihat dengan mata. Yang biru termasuk Indonesia dapat dilihat dengan mata. Ini beda ya. Nah, kemudian Arab Saudi, Pak. Ya, Arab Saudi itu ungu dapat dilihat dengan mata. Kok ini warnanya ini ya? Kok sama? Tapi di komputer ini ini hijau. Terus kemudian Arab Saudi sampai ke Indonesia Tengah itu warnanya ini dapat dilihat dengan mata. Terus kemudian yang Irian ke belakang itu perlu teleskop. Terus yang putih itu tidak mungkin dapat dilihat. Nah, yang merah mustahil. Ya, jadi untuk Arab Saudi itu dapat dilihat dengan mata, itu sama dengan Indonesia. Ini dunia ya. Nah, kemudian sekarang prediksi 1 Syawal. Tadi sudah ketahuan bahwa kita akan puasa bareng. Prediksi atau 1 Syawal ini adalah data ilmiah, tadi matematika. Ini kita lewatin saja. Ini adalah ijtima. Ijtimanya adalah ijtimanya pukul 11:12. Ini jam dunia ini. Jam dunia. Nah, 11 lewat. Jadi garis lurus. Terus kemudian 11:12 ini matahari ya tingginya 2 derajat ya, rembulan kita 2 derajat tinggilah, sudut elongasi 3 derajat sekian. Kalau melihat tadi rumusan tadi berapa Pak tadi tingginya 3 derajat, sudut elongasinya 6,4. Jadi ini di bawah. Nah, ini bagi NU atau pemerintah tidak kelihatan. Ini metode hilal ya, metode ru'yatul hilal. Kalau dengan kondisi ini maka karena tidak kelihatan, maka pada hari itu tanggal 29 Ramadan atau 20 April itu Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Nah, itu. Jadi hari Jumat itu tanggal 30 hari. Sehingga hari Sabtu baru Idul Fitri. Jadi tidak ada umur Ramadan 31 hari, nggak ada. Jadi kalau sudah dibulatkan menjadi 30 hari, maka esoknya otomatis itu sudah tanggal 1 Syawal atau hari Jumat sore sudah takbiran. Ya, tanggal 21 April pas ini hari Kartini nih ya. Pas hari Kartini sore itu sudah takbiran. Nah, ini perlu diketahui bahwa tanggal 20 April nanti akan terjadi gerhana matahari.
ya itu sekitar jam 9. Nanti hitungannya belakangan akan terjadi gerhana matahari. Nah, oleh karena itu perlu ada kita disunahkan ya sunah muakkad untuk sholat khusyuk. Nah ini sangat tipis ya, kecelakaannya 0,10%, semi diameter 15, cukup jauh. Tebal hilalnya 2 detik, tipis sekali, tidak mungkin dilihat dengan mata. Tapi karena sudah wujud, ya karena sudah wujud, maka Muhammadiyah sudah memperlakukan dan sudah masuk. Seperti halnya kita ini jam dinding, jarum pendek di angka 12, jarum panjang di angka 12, yang jarum detiknya itu misalnya di angka 11 gitu ya. Itu masih tanggal yang lalu ya. Nah begitu dia udah lewat 1 detik, udah masuk itu, sudah masuk hari yang baru, waktu yang baru. Tapi yang jarum pendek sama jarum panjang masih posisi di angka 12. Jadi tidak kelihatan kalau itu sudah masuk, hanya detiknya saja. Jadi seperti itu. Jadi ini 2 detik. Jadi hilal ini sangat tipis, tidak mungkin mata kita kelihatan, dan teleskop pun itu juga nggak bisa, karena sangat tipis. Nah ini bedanya. Tapi Muhammadiyah nanti akan mendalam. Ini besarannya itu ya. Oh, ini di daerah Hawaii ini mudah dilihat. Kemudian di sini Kanada, ya. Kanada ini dapat dilihat dengan mata, ya, sama New York. Terus kemudian di sini biru, Maroko, ya, Maroko, London. Ini perlu teleskop. Terus kemudian ini Arab Saudi sama Indonesia ini sampai ke timur, ini putih, tidak mungkin dapat dilihat karena saking tipisnya tadi. Nah terus kemudian yang ini merah, ini merah itu mustahil dapat dilihat, jadi tidak mungkin. Kalau ada orang yang mengaku melihat gitu ya, tidak mungkin. Ya, jadi itu penglihatan hilal di dunia. Nah ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah metode wujudul hilal yang tadi hisab tadi, ya 1 Ramadan akan 1 hari Kamis dan 1 Syawalnya hari Jumat tanggal 21 April. Dia akan berpuasa 29 hari. Terus kemudian bagi yang menganut metode ru'yatul hilal, 1 Ramadan Kamis dan 1 Syawalnya hari Sabtu tanggal 22 April. Lama puasa 30 hari. Nah, jadi nanti ini suatu bukti ya bahwa ilmu kita tadi, metode hilal dan metode hisab ini terbukti dengan kejadian fenomena pada bulan Ramadan. Ya, jadi ada yang bareng, terus ada yang duluan dan ada yang belakangan. Nah, kemudian ini jadwal imsakiyah, ya, jadwal imsakiyah karena yang dominan itu kan sholatnya, imsaknya cuma 1. Jadi kadang-kadang ngasih judul itu juga kurang tepat. Tepatnya adalah jadwal sholat bulan Ramadan, itu aja. Nah, ini juga sudah saya susun. Nanti tinggal ya bikin memperbanyak saja. Saya biasanya 1 bulan sebelumnya sudah buat jadwal sholat Ramadan. Ini sudah tersusun dan insya Allah nanti silahkan copy ini paparan ini sehingga bisa dipelajari lebih dalam lagi.
Nah, ini lamanya puasa Ramadan per hari. Insya Allah kita akan berpuasa selama 13 jam. Ya, 13,5 jam kita puasa kita. Sampai 13 jam 16 menit. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustadz atas penjelasannya. Mungkin dari jamaah ada yang mau ditanyakan. Siap. Monggo. Singkat tapi padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.